Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ammar yang telah membacakan Al-Quran sebagai pembuka acara ini. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu adalah sambutan oleh Ketua PPI Kastamonu. Kepada Ismail Haidar, waktu dan tempat silahkan. Oke, cek. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Lanjut. Kedengeran ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Baik yang lagi di Indo, yang lagi di Kastamonu, yang di Karabuk, Zongguldak, Barten, dan lain-lain. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, urusan kalian dilancarkan, dan dalam kuliahnya juga dilancarkan, amin. Sebelumnya yang saya hormati ya, dari pembicara narasumber kita, Bang Imam Syahid. Terima kasih Bang, udah hadir. Alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu lagi ya, tapi secara daring. Kemarin kita udah ketemu waktu Musta PPK Kastamonu, dan sekarang kita bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak. Semoga di acara ini kita bisa sharing tentang kepemimpinan. Bisa banyak yang bisa kami ambil gitu dari apa yang nanti akan Abang sampaikan. Dan juga yang saya hormati dan saya cintai dari divisi kaderisasi dan kaderisasi dan kepemimpinan ya dan kepemimpinan divisi KDK PPI Kastamonu yang udah merancang acara ini sehingga bisa kita laksanakan di hari ini. Dan harapan saya semua anak PPI Kastamonu bisa ikut. Jadi teman-teman yang dari Karabuk, yang dari Merkes, yang dari Zongguldak, Barten, coba ajakin lagi teman-temannya supaya ikut. Karena ini materi dan pembicaranya ini udah masyhur banget gitu. Jadi rugi kalau nggak ikut gitu. Ini menurut saya benar-benar harus diikutin gitu. Karena sayang banget kan, ini momen waktunya kita bisa mendapat pelajaran berharga terkait kepemimpinan. Begitu. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir, menyempatkan waktunya, apalagi ini hari libur ya, akhir pekan. Semoga dengan adanya ini, hari Sabtu kita bisa lebih bermakna gitu, bisa mendapatkan banyak hikmah dari yang kita akan dapatkan nanti. Mungkin itu aja dari aku selaku Ketua PPI Kastamonu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ismail Haidar selaku Ketua PPI Kastamonu. Tapi emang benar ya, kesempatan kali ini tuh emang kesempatan kita banget buat menambah value kita gitu. Khususnya di bidang kepemimpinan gitu. Dengan pemateri yang luar biasa kali ini gitu kan. Dengan waktu yang ya cukup luang lah ya, insya Allah. Terima kasih loh teman-teman udah luangin waktunya. Mudah-mudahan waktunya kita ini bermanfaat. Acara selanjutnya sebelum kita ke acara inti, ada pemutaran video dari divisi kaderisasi. Buat operator boleh dibuka videonya. Kak Bita. Nah, oke. Ya. Sorry Kak Bita, suaranya nggak kedengeran.
Kenapa? Suara video tadi. Now, in this box, I have a picture of one of the world's greatest leaders from the last 100 years. Now, whoever can correctly guess who I've got in here, I'm going to give you a pass on the next homework assignment. Okay, I love this enthusiasm. You guys are great. Joe, who do you got? Steve Jobs. Okay, good. Cassie? Mother Teresa. Nice, okay. Nathaniel? Definitely has to be Dr. Martin Luther King Jr. Good guesses, okay. Now let me ask, what qualities make for a good leader? Katie? Someone kind, respectful, that listens to what the people have to say. Well done. Nathaniel? Confident, intelligent, and has swag. Okay, good. I like that. All right. I'm going to hand the box over to you. I want you to take a look inside and see who this great leader is, okay? So I'm going to hand it over to you, and then just pass it around. Let everybody get a look at it. So what are you seeing there, Joe? I see a mirror. I see myself. Okay, good. Okay, so now what can we take from this? What can we learn from this? Katie? That we're all leaders, that we can become the leaders of tomorrow if we tap into our full potential. That's exactly right. Now there's only one person that can prevent you from being the best that you can be. That person is you. You're the only one who can revolutionize your life. You're the only one who can influence your happiness and your success. Your life doesn't change when your boss changes, when your career changes. Your life changes when you change, when you get beyond your limiting beliefs, when you realize that you're the only one who's responsible for your life. Allow yourself to be the best that you can be. The world needs great leaders, now more than ever. And I believe in you. It's time for you to believe in yourselves. Luar biasa ya. Terima kasih Kak Vita buat videonya. Ada video lagi? Oh enggak, udah ya. Luar biasa ya. Ada pesan yang bisa kita ambil bahwa kita semua tuh, gurunya mencoba bilang bahwa kita semua tuh adalah leader gitu. Gue bisa percaya sama lu harusnya percaya sama lu juga. Emang luar biasa. Acara selanjutnya adalah pembacaan CV pemateri kali ini. Buat yang belum tahu ya, akan saya bacakan CV-nya. Boleh ditunjukin Kak Bita CV-nya?
Saya izin memperkenalkan diri ya, Bang Imam. Mengenalin diri Bang Imam maksudnya. Ya, pemateri kita hari ini bernama Imam Syahid dari Universitas Pajajaran dan sudah lulus ya dengar-dengar. Alhamdulillah. Riwayat pendidikan tahun 2003 sampai 2009 di SDIT Al-Hikmah Jakarta, tahun 2009 sampai 2012 di SMPN 56 Jakarta, 2012 sampai 2015 di MA Al-Hikmah di jurusan Social Science, 2015 sampai sekarang di Universitas Pajajaran jurusan Ekonomi Islam. Informal background pendidikan informalnya ada Super Muslim Camp Pemais FEB Unpad tahun 2015, Sekolah Para Juara ISEG Unpad tahun 2015 dan 2016. Di 2017 ada School of Leader X Unpad. Bisa di scroll ke bawah. Pengalamannya bukan main-main ya, banyak juga. Organisasinya ada Ketua OSIS Ketua OSIS MA Al-Hikmah tahun 2014. Di tahun 2016 ada Assistant Manager of ISEG Human Resource. Selanjutnya di 2016 ada Ketua Forum Alumni MA Al-Hikmah. Tahun 2017 ada Presidium 3 FOSEI Jawa Barat. Tahun 2017 juga ada President of Permais FPB Unpad. Di tahun yang sama juga ada Majelis Pengawasan Internal Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam FEB Unpad dan kaderisasi Badan Pekerja Nasional FOSEI. Di tahun selanjutnya 2018 ada Sekretaris Jenderal Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Ekonomi se-Indonesia. Selanjutnya di 2019 ada Ketua BEMKEMA Unpad dan Koordinator Wilayah BEMSI Jabar. Bukan main-main ya pemateri kita kali ini. Selanjutnya ada event committee, selanjutnya pernah menjadi event committee di tahun 2016 di Ketua Pelaksana Ospek Jurusan Ekonomi Islam, sebagai PJ Lomba Acara Identity. Selanjutnya ada Ketua Pelaksana Welcoming Party ISEG dan Ketua Pelaksana Upgrading Staff Permais di tahun yang sama. Di tahun selanjutnya ada Steering Committee Musyawarah Regional FOSEI Jawa Barat. Bisa kita lihat pengalaman lainnya pun bukan main-main ya. Di 2016 ada menjadi founder komunitas Yellow Ultras. Di tahun 2017 ada penulis buku teman inspiratif, #teman inspiratif. Di tahun 2018 ada pelatihan Bank Mini oleh Bank Syariah Mandiri. Di tahun 2018 ada Teaching Assistant Fiqh Muamalah FEB Unpad. Di 2019 ada Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa Universitas Pajajaran. Dan penghargaannya bisa kita lihat sendiri di sini. Ada banyak sekali penghargaan. Ya kawan-kawan bisa lihat sendiri ya. Kalau dibaca satu-satu nanti materinya yang kepotong. Jangan deh kalau gitu. Ya udah. Kalau gitu dengan pemateri yang luar biasa ini, acara selanjutnya adalah materi inti Learn to Lead Yourself Before Lead Others. Kepada pemateri, Bang Imam Syahid, waktu dan tempat kami silakan. Suaranya masuk Bang, cuma agak digedein. Oke. Kedengeran? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk di Indonesia, siang untuk teman-teman di Turki. Ini dari tadi saya nyari-nyari nggak ada Umar, soalnya cuma ada Ammar Rasi aja nih, saya belum nemu Umarnya gitu. Oke teman-teman, saya screen ya. Tolong host di enable buat share screen. Bang, bagus bajunya. Bita. Tolong Bit diizinkan untuk share screen. Kalau mau izinkan di ini Bit, klik ke muka saya terus ada di titik 3 terus enable. Oke, santai Bit, nggak usah panik Bit. Bisa nggak Bit? Telepon teman lagi Bit. Apa aku yang share screen aja? Boleh. Aku nggak bisa
ini klik muka aku, terus nanti ada muncul samping mute itu ada titik 3, terus diklik. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa nggak, Bit? Mau Bit aja ya, udah nggak apa-apa, Bit aja. Kamu dah. Halo teman-teman, saya Imam Syahid dari Universitas Pajajaran, selesai di tahun 2015. Ini sambil nunggu session, sambil cerita dikit. Dulu sempat alhamdulillah main kesempatan dari banyaknya kota Turki, Kastamonu jadi pilihan hati saya buat sedikit singgah. Niatnya cuma pengen ketemu teman-teman karena lagi musta waktu itu. Pengen tahu gimana euforia dan hegemoni yang terjadi ketika proses musyawarah. Cukup menyenangkan juga sekaligus menenangkan sebenarnya ketika melihat ada dialektika, teman-teman di Indonesia hadir juga di Turki dan khususnya di Kastamonu. Itu jadi satu kebanggaan untuk bisa menjadi saksi sejarah bahwa ada terpilihnya ketua dan mungkin majelis pertimbangan ya di saat itu. Udah bisa session saya, Teh Bita? Belum ya? Kita hari ini kita akan bicara tentang, kalau di tema sih tentang memimpin dirimu sebelum memimpin orang lain. Nah, yang mau kita terjemahkan adalah karena salah satu karakteristik pemimpin adalah dia mengetahui. Maka ketika mencoba untuk memimpin diri sendiri, pertanyaan dan pernyataan paling besar yang harus kita lakukan adalah mengetahui tentang diri sendiri. Jadi bentuk selesainya pemimpinan seseorang untuk diri sendiri adalah mengetahui tentang dirinya. Apa yang dimaksud dengan mengetahui untuk semua orang, atau gimana cara kita reflecting atau refleksi, apa sih sebenarnya diri gue, siapa sih diri gue, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan dasar yang kita sebut, mungkin kalau sekarang lagi QLC, quarter life crisis, di umur 20 tahun, 25 tahun, orang-orang bertanya, ini hidup gue kok gini-gini doang ya, kayaknya gue gak ada capaian, kok gue kayak gak berkembang deh, teman-teman gue enak banget nih udah dapat sukses dan seterusnya. Itu yang sering terjadi, pertanyaan-pertanyaan klasik yang gak pernah selesai, yang akhirnya menyebabkan kita selalu merasa tertinggal. Padahal kalau kita reflecting, kita ngerasa, oh masih enggak kok, kita ada di jalan yang tepat dan sedang berproses untuk menuju sampai sana. Tapi itu nggak akan pernah dapat ketika kita nggak tahu tentang siapa diri kita. Nah, di pandemi menjadi satu momentum buat kita reflecting atau refleksi siapa atau apa yang harus kita lakukan di kondisi sekarang. Oke. Nah, karena kita selalu bicara tentang leaders, kalau kita kontekstualkan dengan student leaders atau mungkin ketua atau pimpinan lembaga atau ketua, kalau mungkin kalau di Indo di ketua BEM universitas, ternyata banyak juga loh teman-teman, most of student leaders do not freaking know their vision. Dia nggak tahu visi hidupnya, dia nggak tahu gimana hidupnya, dia nggak tahu arah hidupnya gimana. Siapapun. Kalau mungkin yang terkenal ada Fatur, saya pernah ngobrol sama Fatur dan kegelisahannya sama, aduh hidup gue mau dibawa kemana ya, padahal yang kita lihat tuh keren banget Fatur gitu. Walaupun pasti masih kerenan gue sih. Yang kedua ada Royan, dari ITB juga. Sama diskusi kita adalah, hidup gue gini-gini doang ya, kira-kira gue mau dibawa kemana ya hidupnya gitu, dan seterusnya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa ternyata orang-orang luar biasa di luar sana atau mungkin siapapun juga punya perasaan dan pertanyaan tentang gimana ya hidup gue ya, mau ngapain ya gue setelah ini ya, apa sih yang dituju sama hidup gue. Nah, pertanyaan klasik ini yang coba kita selesaikan dan kita coba runutkan dalam proses diskusi kita hari ini. Ini sering yang terjadi. Kalau kita refleksi mungkin 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, kita sering ketemu sama orang yang, kita lagi jadi anak kecil nih, ada 2 orang yang discuss tentang, kayaknya yang gue pengen atau gue ngerasa nih gue kehilangan nih gitu. Yang satu lagi, sama gue juga nggak ngerti nih apa yang gue pengen dari awal tentang diri gue nih. Kita di dulu 5 tahun lalu atau mungkin 10 tahun lalu mikir nih orang ngapain sih, lebay banget masih pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan, nikmatin aja kehidupan. Sampai akhirnya ini terjadi. Pertanyaan-pertanyaan, gila nih gue ngapain aja ya? Oh hidup gue gini-gini aja sih? Ini terjadi dan menimpa tentang diri kita. So gimana caranya untuk kemudian kita bisa menjawab pertanyaan itu? Nggak cuma menghindar kemudian kabur dari pertanyaan, tapi menjawab serta menyelesaikan pertanyaan. Nah, ini perjalanan kita, mungkin sekitar 30-45 menit ke depan, tentang gimana cari apa yang bisa kita lakukan atau bagaimana cara kita untuk menemukan visi hidup kita. Karena belajar untuk memimpin diri sendiri dimulai dari mengetahui diri sendiri.
Karena seorang pimpinan, dia adalah orang yang paling paham tentang apa yang dipimpinnya. Oke? Nah, pandemi ini kita bisa gunakan buat reflecting atau reflect yourself tentang siapa sih sebenarnya lu dan mau ngapain sih lu ke depan. Nah, ini yang harus kita bahas sebenarnya. Oke? Ini secara konseptual, secara rumus, ini yang coba gue kombinasikan. Untuk mendapatkan alasan atau mengapa kita bisa hidup atau mengapa kita hidup, kita bisa kombinasikan tentang dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah tentang kebutuhan atau memahami kebutuhan orang sekitar di lingkungan teman-teman, di waktu teman-teman, di zaman teman-teman, di masyarakat teman-teman. Yang kedua adalah memahami kebutuhan atau memahami kelebihan atau kemampuan lebih yang Tuhan berikan kepada kita, atau yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya apa memenuhi atau memahami kebutuhan orang, bahwa kemudian kita harus paham tentang sekitar kita. Gimana caranya kita bisa dimulai dari generasi, atau kita bisa mulai dari secara konseptual, kita mulai dari generasi. Maksudnya gimana? So kita paham generasi apa yang sedang memimpin hari ini, kita masuk generasi mana, siapa generasi selanjutnya, siapa generasi di atas kita. Let's say kita selalu bicara soal generasi milenial. What the hell generasi milenial? Siapa sih sebenarnya generasi milenial? Kayak gimana sih dia? Terus ada muncul juga generasi Z. Kita masuk generasi Z, teman-teman. Yang jadi PR adalah kita nggak sadar kalau kita masuk ke generasi Z. Generasi Z itu sekitar mungkin 99 sampai sekitar 2015 atau 2012. Itu generasi Z. Maka pertanyaan, memang karakteristik generasi Z itu kayak gimana? Memang karakteristik milenial tuh kayak gimana? Dan itu yang harus kita clearkan dari awal. Contoh, kenapa sih pada akhirnya, kalau teman saya pernah baca risetnya, kenapa sih pada akhirnya konten-konten stories itu cukup laku. Tahun 2012 Snapchat pertama kali rilis tentang konten stories. Kemudian Instagram ngikutin, Facebook ngikutin, WhatsApp ngikutin, LinkedIn ngikutin, hampir semua platform media sosial ngikutin stories. Terus pas di riset, kenapa kok bisa laku stories ini? Oh, ternyata dia tunjukin salah satu hal yang kemudian cukup menarik dan kena sama orang. Stories itu, kenapa makanya disebut stories? Dia menunjukkan storytelling, menunjukkan cerita, menceritakan apa yang dia lakukan. Dan orang-orang generasi milenial dan generasi Z itu suka dengan hal itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa sih orang bisa suka? Kenapa generasi milenial dan generasi Z suka? Oh, kita akan paham dengan generasi sebelumnya. Ada generasi X, ada generasi baby boomer, ada dan seterusnya. Memang kenapa generasi milenial? Oh, ternyata ada ceritanya loh kenapa kita suka sama hal-hal yang berbau dengan cerita. Dulu, teman-teman mungkin baby boomer itu disebut sebagai baby boomer karena pasca Perang Dunia, orang-orang kembali ke negara masing-masing dan melakukan proses reproduksi cukup banyak. Nah, hingga akhirnya disebut sebagai baby boomer. Banyak kelahiran, banyak kemudian tumbuhnya anak-anak dan sebagainya, sehingga disebut sebagai baby boomer. Nah, proses tumbuhnya itu karena pasca Perang Dunia, maka semua atau mayoritas negara itu adalah negara miskin karena uangnya udah habis buat perang, udah hilang, udah hancur sebagai perang. Maka apa yang dilakukan? Dia hidup seadanya, bertaruh hidup seadanya, kemampuan hidup juga seperlunya aja. Dan dia menumbuh kembangkan itu anaknya seperti itu. Dan anaknya misalnya pengen A dong ibu, pengen A dong bapak, nggak bisa. Karena kemampuan ekonominya nggak sebegitu bagus untuk hari ini. Maka apa yang terjadi? Anaknya itu merasa bahwa apa-apa yang dia pengenkan nggak bisa karena masalah ekonomi. Maka sang anak bertumbuh lebih cepat atau bertumbuh kembang, dia ingin mencari harta sebanyak-banyaknya untuk memastikan bahwa anaknya tidak merasakan yang dia dirasakan, yaitu ingin sesuatu tapi tidak bisa karena masalah ekonomi. Nah, dia mengaplikasikan dengan keresahan mereka waktu kecil, sehingga di tahun 80, di tahun 90, teman-teman pasti kita pernah ngerasain atau diceritakan, dulu tuh ada banyak banget orang yang les piano. Dari sekolah tuh nggak bisa ada kerjaan atau waktu luang. Les piano, les biola, les musik, les tambahan, dan seterusnya. Semuanya isinya les. Semuanya les, nggak ada waktu berhenti. Orang tuanya bilang, ini demi kebaikan. Kenapa dia bilang demi kebaikan? Karena dia ngerasa itu yang nggak bisa dia dapat karena masalah ekonomi. So, ketika ekonomi sedang baik, dia ingin anaknya menikmati apa yang dia dulu pengen, yaitu dapat les, dapat tambahan, dapat servis bagus, dan seterusnya. So, dia paksakan itu. Sang anak yang kemudian di masa kecilnya dihidupi bukan dengan banyaknya main, tapi dengan banyaknya tekanan, belajar cukup lebih, ngerasa dan sudah besar, nggak bisa nih, anak gua nggak bisa
nggak bisa gue kayak gini, ini biarin dia bebas sebebas-bebasnya. So kemudian akhirnya anak yang terlalu bebas nggak bisa menikmati gimana momentum dengan orang tua. Dan salah satu menarik ketika dia tidak bisa menikmati banyaknya waktu dengan orang tua, apa yang hilang? Satu kegiatan yang dulu sering kali dilakukan oleh orang tua adalah menceritakan dongeng, menceritakan satu cerita sebelum anaknya tidur. Dan itu tidak didapatkan ketika dia kecil. Maka sehingga ketika dia besar, tanpa sadar, secara emosional dan psikologikal, dia membutuhkan itu. Maka stories, akhirnya kita bisa simpulkan, stories yang terjadi di Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, dan seterusnya menjadi laku. Kenapa? Karena dia menawarkan cerita-cerita, dan orang sangat suka cerita. Karena itu yang tidak dia dapatkan ketika kecil. Maka generasi milenial, generasi Z itu sangat menikmati hal itu. Dan generasi milenial sadar bahwa dia nggak dapat cerita, di generasi Z, teman-teman boleh lihat, muncullah akhirnya orang-orang atau seorang ibu, maka banyak nih ibu-ibu milenial. Ibu-ibu milenial itu yang menggunakan teknologi, tetap up to date, tapi sangat sayang sama anaknya dan juga memperhatikan kondisi anaknya. Makanya akhirnya dia bilang, gue lebih suka di rumah aja deh ngembangin bareng sama anak gue dibanding gue harus kerja, biarin suami gue aja yang kerja gitu. Gue bisa bisnis online kok. That's why kenapa akhirnya ibu-ibu juga banyak yang bisnis online, karena dia juga butuh kemampuan ekonomi dan dia juga harus ngejaga anaknya, karena itu yang nggak dia dapat dulu kecil. Nah, itu sedikit tentang sejarah yang akhirnya akan menciptakan karakteristik dari generasinya akan berbeda-beda. So, pertanyaan selanjutnya adalah, di generasi Z, apa yang menjadi karakteristik, apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi tantangan, dan apa yang menjadi kebutuhan. Itu yang harus didefinisikan oleh setiap orang dengan caranya masing-masing. Kepekaan itu yang kemudian harus dilahirkan. Jadi teman-teman bisa ngobrol, bisa discuss sama seseorang, atau bisa pengamatin di lingkungan teman-teman. Karena setiap lingkungan, setiap daerah akan beda kebutuhannya. Oke? Indonesia akan beda dengan Turki, Jakarta akan beda dengan Bandung, Surabaya akan beda dengan Kastamonu, dan seterusnya. Maka nggak cuma generasi, tapi juga paham dengan lingkungan, kebutuhan, dan zaman. Itu yang harus kita pahami. Ketika kita sudah selesai memahami apa yang dimaksud dengan people needs, kita akan masuk ke dalam your ability atau kemampuan yang Tuhan atau Allah berikan sebagai bentuk kelebihan bagi diri kita. Kenapa? Karena kita yakini bahwa setiap kita punya kelebihan yang Tuhan berikan, kemampuan lebih untuk melakukan satu hal. Maka nggak bisa disamakan tentang kelebihan satu orang sama dengan kelebihan orang lain. Ada orang yang jago desain, ada orang yang jago public speaking, ada orang yang jago nulis, ada orang yang mungkin yang jago matematika. Maka setiap orang punya, akhirnya bisa disimpulkan, punya alasan dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Karena kemampuan yang dimiliki juga berbeda-beda, yang pada akhirnya akan menyebabkan why dari apa yang dia inginkan dalam hidup akan berbeda-beda. Maka bukan tentang peran mana yang paling baik dan peran mana yang paling buruk. Mana bukan tentang peran mana yang terbaik dan mana yang terburuk. Tapi kemudian tentang peran apa yang cocok untuk kita lakukan dan peran mana yang kurang cocok untuk kita lakukan. Karena setiap orang dan setiap peran berharga. Dan setiap orang punya hak atas peran yang akan dia ambil dalam proses perkembangan leadership-nya dia. Ini formulasi yang bisa kita lakukan untuk memahami kira-kira hidup gue mau ngapain ya. Maka teman-teman silakan pahami people needs. Kemudian teman-teman juga pahami silakan kemampuan atau kelebihan yang Tuhan berikan. Dan kita kombinasikan sehingga akan menjadi why for your life. Alasan mengapa teman-teman bisa menikmati hidup dan melawan hidup. Oke, terus kemudian untuk meng-refining atau meng-enhancing atau meningkatkan dan menyempurnakan prosesnya, kita sebut sebagai empati. Kenapa? Karena dalam kata empati ada kata path, ada kata arah. Maka dalam proses untuk menentukan arah hidup kita, penting dalam proses untuk memahami gimana cara empati ke orang. Karena untuk memahami kebutuhan orang dan memahami kebutuhan kita butuh disebut sebagai skill yang disebut sebagai empati. Dalam filosofisnya selalu ada kata path, selalu ada kata petunjuk. Karena path itu petunjuk arah dalam kata empati. Maka empati bisa menjadi petunjuk awal dalam setiap proses kita untuk menentukan arah mana yang mau kita lakukan. Karena empati menjadi penting. Hampir pemimpin di seluruh dunia atau mungkin di seluruh dunia bicara bahwa empati menjadi hal yang paling penting dalam proses pengambilan kebijakan. So, maksud empati gimana? Teman-teman, saya punya request sedikit. Teman-teman silakan bayangkan mungkin sekitar 10 detik. Ini sepeda yang biasa, teman-teman. Ini sepeda yang sangat ordinary.
sangat original, sangat berbeda. So, saya minta 10 detik teman-teman bayangkan dengan cara inovasi berbeda, kreativitas tinggi, sepeda yang teman-teman inginkan dengan cara yang berbeda. Mungkin dia nggak ada bannya, mungkin dia ada nosnya. Silakan teman-teman seinovatif mungkin berpikir selama 10 detik. Nanti saya akan bahas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop, dicukupkan dengan kreativitasnya. Teman-teman sudah berpikir sepeda apa yang mau dibangun, sepeda apa yang mau dibuat, inovasinya di bagian mana. Mungkin ada yang nggak ada ban, mungkin ada yang nggak ada goesan, mungkin ada yang bisa rebahan, mungkin ada yang nitronya, mungkin dan seterusnya, dan seterusnya. Inovasi kita diidekan luar biasa, ide-ide kita berhasil luar biasa, bayangan kita berimajinasi luar biasa, tapi kemudian pertanyaan paling simpel dalam prosesnya adalah, apakah dalam setiap atau apakah yang tadi teman-teman pikirkan untuk sepeda ada yang bisa digunakan oleh orang-orang ini, orang-orang yang Tuhan berikan sebagai disabilitas yang tidak bisa menggunakan kakinya secara normal. Let's say, buat teman-teman yang kemudian tadi memikirkan inovasi dan kreativitas luar biasa, ternyata nggak bisa dipakai sama orang ini. Maka kemudian kita bisa refleksikan, yang bisa kita ambil adalah bahwa setiap inovasi yang pernah kita hasilkan, yang kita lakukan di awal, tanpa pernah ada empati di awal sebelum melakukan ide, karya, inovasi, dia akan menjadi nihil dalam prosesnya. Karena orang-orang ini nggak bisa menggunakan sepeda secara normal. Dia nggak bisa menggunakan sepeda yang difikirkan oleh teman-teman ketika dia harus menggoes. Dan orang-orang yang bicara soal ide besar, inovasi luar biasa, belum pernah melakukan empati, seolah-olah merasa idenya akan terbaik, idenya akan diterima, dia telah gagal. Karena inovasi tanpa pernah didasarkan dengan empati dari awal, dia akan menjadi nihil dalam nilainya. So, pentinglah untuk menjadikan empati dalam proses awal untuk melakukan inovasi, ide, karya, untuk bisa menghasilkan banyak kebaikan bagi orang lain. Ini yang menjadi penting. Ini yang menjadi pusat harmonisasi daripada karya dan juga inovasi yang bisa kita lakukan bagi banyak orang. Nah, teman-teman, ini saya ambil dari tulis bukunya Find Your Why, tulisannya Simon Sinek. Dia ngasih tahu gimana sih cara akhirnya kita bisa menentukan atau menemukan cara atau tujuan hidup kita atau alasan hidup kita. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam untuk menemukan cara hidup kita, di sini dia jelaskan dalam dia, kalian atau kita butuh satu orang, satu partner. Jadi sebelum teman-teman mau mencari satu sesi untuk menemukan hidup, atau tujuan hidup, atau alasan hidup, atau why-nya, strong why-nya, teman-teman harus butuh satu partner dulu. Oke? Setelah selesai dapat satu partner, teman-teman kumpulkan cerita teman-teman sekitar 5 yang punya momentum yang masih teringat berbekas dalam pikiran teman-teman semua. Baik yang momentum negatif, baik yang momentum positif. Let's say misal, momentum paling positif atau momentum bahagia ketika gue keterima di Kastemonu. Silakan itu dimasukkan. Atau let's say, momentum ketika buruk adalah, misal let's say, kehilangan saudara kandung, apakah orang tua, dan seterusnya. Itu jadi momentum yang tersedih, terburuk, dan masih menempel dalam pikiran kita. Nah, silakan teman-teman kumpulkan dan pilih 5 momentum atau 5 kisah yang menjadi momentum paling besar dan berpengaruh buat hidup teman-teman sampai hari ini, baik yang positif maupun negatif. Kalau sudah, teman-teman silakan, tugasnya adalah menceritakan dari 5 momentum itu kepada kawan yang menjadi partnernya. Jangan ceritakan, misal dulu gue hari Senin, terus gue dapat Kastemonu, terus gue senang banget. Enggak gitu. Tapi yang diprosesnya adalah, dulu tanggal 12 Oktober itu hari Senin, gue lagi lihat-lihat pembukaan, gue pengen lihat pengumuman, dan gue ngerasa ya udahlah, gue udah pasrah aja deh gitu. Gue ngerasa nggak perlu terlalu berharap untuk masalah Kastemonu, tapi ketika gue buka laptop gue dan gue ngeliat internet, oh ternyata gue diterima, gue seneng banget. Abis itu, setelah itu gue mencoba untuk coba deh, gue karena balas budi sama Allah atau Tuhan, gue berazam atau gue bertekad untuk ngasih orang bantuan atau mungkin ngasih jajanin teman-teman gue. Dan ternyata ketika gue jajanin teman-teman gue ngerasa jauh lebih happy dibanding gue dapetin Kastemonu misalnya gitu. Nah, cerita-cerita itu yang harus didetailkan sedetail mungkin. Dan partnernya nggak cuma dengerin.
tapi dia juga bertanya. Misal ketika temannya lagi cerita, gue buka itu dan gue senang banget dapat customer, temennya boleh nanya, senangnya kenapa nih? Kayak gimana senang? Momentum apa? Pas lo klik kah? Pas lo lihat pengumuman kah? Pas ketika lo bayangin orang tua lo, ketika tahu lo bisa ngasih tahu info itu atau gimana? Nah, pendetailan pertanyaan itu yang harus dilakukan oleh temennya yang mendengarkan. Sehingga nggak cuma dengerin doang, tapi juga bisa bertanya. Dan temennya itu juga nggak boleh cuma dengerin dan bertanya, tapi juga harus mencatat bagian mana yang rasanya bisa mempengaruhi atau bisa menyimpulkan. Misal contoh, tadi yang gue bilang, gue seneng banget dapat testimoni, terus gue ngebagiin dan ngetraktir temen gue. Di situ gue juga happy banget bisa ketemu teman-teman. Terus temennya nyatet, oh happy karena bisa traktir orang. Terus apalagi dia cerita lagi. Tapi gue jadi sedih juga ternyata ada informasi dari teman gue yang akhirnya dia juga nggak dapat kampus favoritnya gitu. Oh dia sedih karena tahu informasi dari orang kalau ada yang nggak sesuai dari hasil yang diharapkan dan seterusnya. Jadi nggak cuman bertanya, nggak cuman mendengarkan, tapi juga mencatat. Kenapa mencatat? Karena hasil itu yang juga nanti akan diberikan kepada yang menceritakan sebagai alat bantu untuk bisa membantu mengidentifikasi tema apa yang sedang diceritakan atau tema apa yang bisa disimpulkan bahwa itu menjadi momentum pendorong atau sigma pendorong paling kuat untuk mendapatkan momentum itu. Itu diidentifikasi tema. Akhirnya ketika teman-teman sudah selesai mendapatkan catatan dari teman-temannya, sudah selesai menceritakan dan sudah selesai bertanya, teman-teman buat pernyataan why kalian. Nah, rumusnya apa? Dia rumusnya adalah untuk titik-titik-titik supaya titik-titik-titik. Oke? Nah, contoh Imam Syahid waktu itu pernah melakukan dan akhirnya rumusan pernyataan why gua adalah mendorong orang lain terbiasa melawan hal mainstream supaya sadar bahwa hidup punya banyak peluang. Maka ini yang menjadi rumusan strong why gua dan ini yang menjadi mindset gua bahwa Imam Syahid harus terus mendorong orang lain terbiasa untuk melawan hal mainstream. Karena bagi gue nggak suka dengan hal-hal normal dan ordinary. Maka itu yang bisa gue implementasikan. Gue nggak suka dengan PowerPoint yang biasa. Gue nggak suka dengan style yang biasa. Gue nggak suka dengan cara berpikir biasa. Gue nggak suka dengan opini yang luar biasa. Gue harus suka dengan opini yang luar biasa. Harus bikin PPT yang aneh-aneh, atau yang unik-unik, atau yang kreatif, dan seterusnya. Kenapa sih gue kayak gitu? Karena gue pengen bikin orang sadar bahwa hidup tuh punya banyak peluang dan banyak peluang kreativitas dan inovasi. Sehingga ketika teman-teman nyerah dengan hal yang biasa, teman-teman masih punya kesempatan untuk hal mainstream yang menyebabkan teman-teman bahwa bisa sadar bahwa ternyata hidup nggak cuma gini-gini doang loh. Hidup bisa bikin banyak hal loh. Hidup bisa bikin inovasi yang luar biasa loh. Bahwa kemudian hidup nggak cuma apa yang dinikmati, tapi juga bisa apa yang dicari. Nah, hal itu yang gue pengen lakukan untuk bikin orang sadar. Nah, ini bentuk salah satu upaya pensadaran gue buat teman-teman bahwa hidup lu tuh nggak cuma gini-gini doang kok. Lu punya banyak cara, peluang yang bisa lo ambil, yang bisa lo maksimalkan dan optimasikan untuk bisa menyebabkan hidup itu berubah dengan cara yang berbeda dan mainstream. Nah, itu yang menjadi visi hidup seorang Imam Syahid untuk kemudian bisa membuat sadar bahwa hidup banyak peluang bagi orang lain. Nah, itu juga yang harusnya teman-teman bisa lakukan dalam prosesnya tadi. Sudah punya satu teman, kemudian udah kumpulin 5 momen, menceritakan, sambil diceritakan, ada juga teman yang membantu bertanya, mencatat, dan juga mendengarkan, dan mengkonklusikan bagian-bagian mana yang menjadi hal-hal penting dalam proses menemukan jalan hidup, dan kemudian ketika sudah dapat kertas ini atau sudah dapat catatan ini, teman-teman waktunya menggunakan atau membuat rumus pernyataan why teman-teman semua. Rumusnya adalah untuk titik-titik-titik supaya titik-titik-titik. Nah, akhirnya ketika teman-teman kemudian selesai membuat life plan, Imam Syahid nggak akan pernah ngerti maksudnya apaan untuk mendorong orang lain terbiasa melawan hal mainstream dan seterusnya. So kita butuh life plan kita. Kembali ke pernyataan awal gue tadi, kita selalu bilang bahwa kita gagal ya. Kok hidup gue gini-gini doang ya? Kok orang lain tuh udah sukses ya? Nah, salah satu bentuk life plan adalah kedisiplinan dan pendisiplinan diri bahwa kita sedang ada dalam track-nya loh. Bahwa kita sedang dalam jalan yang memang kita sepakati dan kita pahami loh. Karena gini, orang-orang yang sering bicara bahwa hidup gue gagal nih, kerenan orang lain. Bisa dipastikan atau mungkin mayoritas dari mereka nggak punya ukuran keberhasilan. Nggak punya indikator keberhasilan. Misal contoh, ada orang yang cerita, aduh hidup gue kayak nggak seru banget sih, Mam. Terus gue tanya, maksud serunya gimana? Indikatornya apa? Capaian bahwa hidup lo nggak seru gimana? Ya orang lain tuh kayaknya liburan.
Oke, indikator liburan lo mau gimana? Mau kemana? Mau ke Eropa? Mau ke Turki kah? Mau ke ASEAN kah? Mau ke ASEAN kah? Ya nggak tahu, gue ngerasa aja. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya kita insecure. Kita ngerasa nggak pede. Kenapa kita nggak pede? Karena kita nggak tahu apa yang sedang kita cari dan bagaimana kita mencarinya. So, life plan kita adalah membantu bahwa kita sedang dalam prosesnya loh, kita sedang dalam jalannya loh, dan ini bisa membantu kita untuk mendisiplinkan sesuatu, bahwa setiap hari kita nggak cuma menikmati, tapi kita juga menjalani kehidupan. Kayak yang nikmat belum tentu bisa dijalanin, tapi yang jalanin harus bisa dinikmatin. Nah, bentuk trackingnya ini yang bisa kita catat. Misal contoh, oke, gue di semester ini IPK gue misal harus 5. Gue nggak boleh ngulang. Gue nggak boleh semester pendek. Oke, clear. Misal lagi diet nih. Lagi diet. Oke, gue bulan ini gue pengen turun 2 kilo gitu. Jadi indikator kalau bilang, aduh kok gue gagal diet ya gitu. Dia bilang gagal diet, lo pengen turun berapa kilo ya? Nggak tahu, gue ngerasa gue gendut aja gitu. Nah, itu yang nggak jadi ukuran-ukuran jelas. Sehingga butuh digadgetkan untuk kita bisa tracking dan juga pakai to-do list. Sehingga kita sadar bahwa setiap hari kita berproses. Bukan cuma nikmatin hidup, lagi-lagi tapi juga jalanin hidup. Dan kenikmatan untuk men-tracking apa yang sudah kita lakukan, ada satu kenikmatan yang nggak bisa disingkirkan oleh manusia. So, ketika teman-teman sudah dapat pernyataan why teman-teman silakan buat life plan untuk mendukung apa-apa yang bisa dilakukan untuk menjalankan atau untuk mengoptimasikan strong why daripada yang teman-teman sudah buat. Gitu, habis buat life plan gimana? Ya pada akhirnya teman-teman nggak akan menjadi satu hal yang sempurna, langsung mendapatkan tujuan hidup teman-teman seperti apa. Take your time, karena semuanya pasti butuh waktu. Semuanya butuh proses. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa menikmati kehidupan. Masih bisa rebahan, masih harus punya waktu untuk nggak apa-ngapain. Karena yang selalu ngapa-ngapain juga nggak begitu baik. Kalau kata salah satu quotes-nya, dia bilang, ada waktunya kita bergerak, ada waktunya kita nggak ngapa-ngapain. Karena yang nggak ngapa-ngapain kita adalah waktunya membiarkan yang lain bergerak dan seluruh badan kita itu bergerak dengan kita nggak ngapain. So, jangan terlalu banyak mengambil pikiran dengan bagaimana menentukan hidup, nggak perlu. Teman-teman ambil waktu yang singkat dan rutin setiap harinya, hingga kemudian teman-teman bisa mendapatkan apa yang dicari, yaitu disebut sebagai strong why daripada kehidupan. So, jangan lupa nikmatin proses. Karena yang mereka nggak bisa nikmatin proses akan selalu berprotes. Jadi, orang-orang yang menikmati proses akan selalu menikmati apa yang didapatkan. Nah, tapi menjadi satu kendala yang sulit itu akhirnya bukan melakukan dan menemukan, tapi melakukan pengulangan. Tadi kita udah bicara soal life plan, gampang buat life plan. Yang susah adalah menjalani dan merutinkan apa yang sedang kita kendaki dan kita sepakati di awal. Itu lebih sulit daripada langkah pertama. Kenapa? Karena langkah pertama kita bisa menyerah di awal. Tapi kalau kita sudah 100 langkah, ketika kita berhenti, kita sudah berbeda di 100 langkah sebelumnya, dan kita nggak bisa menikmati untuk 100 langkah selanjutnya. So, menjadi repeat atau menjadi pengulangan atau melakukan pengulangan adalah satu hal yang cukup menantang dan harus bisa dilakukan oleh kita semua. Terus caranya gimana biar bisa kita melakukan pengulangan? Ada beberapa cara yang kita ambil dari bukunya James Clear, tulisannya James Clear, judulnya Atomic Habits. Ini udah banyak juga di Turki kalau nggak salah bukunya. So, kita akan build habit kita. Caranya gimana sebagai habit change? Teman-teman, ini yang coba saya sinkronkan. Kalau teman-teman nih mau jalan-jalan ke mall, terus teman-teman akan mandi nggak? Biasanya, umumnya orang-orang akan mandi. Karena secara habit, dia harus mandi dan mungkin dandan bagi perempuan atau mungkin minimal fresh buat laki-laki untuk kemudian dia bisa ke mall menikmati ngeliat baju baru, ngeliat celana baru, dan seterusnya. Kalau teman-teman nggak mandi, misal dari kemarin nggak mandi, terus teman-teman mau ke mall dan mau beli baju, rasanya jadi nggak enak dan nggak betah serta risih. Kenapa? Padahal biasa aja loh. Nah, itulah yang disebut sebagai habit chaining. Kenapa? Karena setiapnya adalah keterikatan. Karena bagi kita, kebiasaan kita nggak akan pernah bisa ke mall kalau kita belum pernah mandi sebelumnya, atau kita nggak mandi. Kita aneh atau kita nggak biasa beli baju baru ketika kita nggak mandi. Maka ketika kita mandi, kita bisa mendukung dan melibatkan serta mengaitkan kebiasaan atau habit kita selanjutnya, yaitu disebut sebagai beli baju. Nah, ini yang disebut sebagai habit chaining. Kalau misalnya contoh orang, oh, gue nggak biasa nih kalau makan pagi. Gue biasanya kalau habis makan, misalnya gue biasa makan pagi. Gue kalau habis makan pagi itu biasanya harus nasi,
Terus kalau nggak habis itu ngecai. Kalau nggak ngecai itu kayaknya nggak enak gitu. Kalau gue nggak makan, gue nggak akan ngecai gitu. Nah, habit chaining itu yang kemudian jadi satu kebiasaan yang tanpa sadar kita lakukan. Kalau kita nggak melakukan A, kita nggak akan melakukan B, atau kita nggak akan bisa dipaksa ngelakuin B. Karena itu akan jadi risih. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Cari tahu dan bikin habit chaining kita. Yang akhirnya bisa menyebabkan kita mendorong untuk habit-habit selanjutnya. Itu yang kemudian disebut sebagai habit chaining. Cari chain-chain kalian atau rantai-rantai kalian, rantai-rantai habit kalian yang biasa kita lakukan, yang bisa mendukung produktivitas atau penjagaan komitmen yang sedang kita buat. Itu disebut sebagai habit chaining. Yang kedua, becoming that person. Tadi yang gue bilang. Kita selalu bilang, gue mau Imam Syahid 2020 jadi orang yang sehat. Semangatnya gitu, semangatnya bagus. Tapi nggak clear, nggak jelas. Maksud lo sehat ngapain? Maksud lo bagus ngapain? Maksud lo sukses tuh ngapain? Maka penting untuk kemudian menentukan indikator-indikator mana yang bisa disebut sebagai selebrasi capaian atau kesuksesan kita. Misal, daripada kita bilang kita harus sehat, mending kita bilang 2020 setiap bulan 2 kali atau seminggu 2 kali gue harus lari pagi. Sehingga kita bisa mengklaim bahwa kita sudah jadi orang itu ketika kita sudah melakukan lari pagi mungkin seminggu 2 kali. Tapi kalau kita bilang kita mau sehat, Imam Syahid harus jadi sehat 2020. Kita akan nggak ngerti sehat itu gimana, ya udahlah gue nggak usah lari. Akhirnya pengertian definisi sehat yang kita sepakati itu berubah dari awal. Karena kita terlalu banyak membiarkan ini jadi general sehingga semangat hilang karena kita nggak punya definisi keberhasilan kita itu seperti apa. So ketika teman-teman mau merubah sesuatu, jangan kasih makna yang general, tapi kasih makna yang untuk bisa gue harus jadi pinter nih, gue harus berubah nih, gue harus jadi pinter, tapi kemudian akhirnya ketika kita bilang kita jadi pinter, tapi kita nggak tahu makna pinter. IPK harus 3,5 kah pinter? IPK harus 4 kah pinter? Nah, definisi itu yang nggak diselesaikan dari awal, sehingga kita akan merasa bodoh dan tertinggal mulu dari orang lain. Padahal tanpa sadar kita sudah berkembang sejauh ini loh, tapi dia nggak ngerasa berkembang, karena definisi itu yang nggak pernah dihadirkan ketika dia mau berubah. So, becoming that person adalah menjelaskan untuk menjadi orang seperti apa yang mau kita capai dan mau kita lakukan. Oke? Teman-teman kebayang, ini becoming that person. Yang ketiga, set your environment. Atur lingkungan teman-teman. Kenapa? Saya kasih contoh. Sebenarnya, habit itu yang ngatur cukup banyak porsi persentasenya adalah lingkungan. Kalau teman-teman nih, hujan, anggap di Turki lagi hujan, terus kemudian dingin, terus ada penghamat, terus ada selimut, terus kemudian ada selimutan, terus kita selimut, apa yang dilakukan? Tidur, scroll IG, baca media sosial, dan seterusnya. Oke? Karena ada apa di samping kita. Nah, kita pengen ngurangin nih penggunaan atau rutinitas kita untuk menggunakan media sosial, karena kita ngerasa nih udah terlalu banyak, nih gue terlalu toksik untuk pakai sosial media. Kita pengen ngurangin, cuman ngerasa nggak bisa, nggak bisa. Karena kita didukung terus sama lingkungan. So, gimana caranya biar mudah? Kita harus ngatur lingkungan kita. Contoh, misal, lu pengen jam 7 malam, atau jam 8 malam, lu nggak pengen megang sosmed lagi. Oke? Oh, ternyata lu jam 8 malam ada di kamar tidur. So, apa yang dilakukan untuk mendukung habit lu dengan cara menciptakan lingkungan? Ya udah, lu taruh HP-nya, di tetangga, misalnya itu temen lu boleh, atau di kamar temen lu, atau di kamar mandi, atau di dapur. Lu taruh, lu kunci, lu bisa minta tolong sama temen, tolong dong, kunci HP gua sampai dan passwordnya cuma lu yang tahu. Temen lu yang tahu. Lu tidur. Nah, kenapa akhirnya itu akan memaksa? Kenapa? Karena itu akan menyebabkan atau lingkungan akan menyebabkan lu untuk nggak bisa menggunakan HP. Kenapa? Karena lu nggak tahu passwordnya, karena lu cukup mager untuk kemudian bisa lakuin sosial media di handphone, karena lu udah terlalu nyaman dengan rebahan lu di kasur. Nah, lingkungan itu yang akhirnya menyebabkan satu kebiasaan baru yang bisa kita implementasikan. Kenapa? Karena akhirnya kebiasaan itu bisa dan sangat besar persentase keberhasilannya ketika didukung oleh lingkungan. So, kalau teman-teman yang mau berubah, boleh minta tolong sama temannya untuk ngebantu berubah. Jangan cuma suportif, karena itu cukup subjektif, tapi lakukan hal yang konkret. Kalau ngurangin sosial media, minta tolong sita HP-nya dan taruh diumpetin HP-nya oleh temennya tanpa dikasih tahu di mana diumpetinnya.
Kalau misalnya mau belajar, silakan misalnya matikan WiFi biar orang-orang tuh nggak buka HP dan taruh buku di samping kasur dari temennya. Karena tanpa sadar ya udah akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain dan ada buku di sebelah, kita akhirnya belajar dan baca. Dan seterusnya hingga kemudian akhirnya lingkungan itu yang akan mendukung kita untuk kemudian bisa proses menciptakan habit. Jadi kita udah nemu alasan kenapa kita hidup, kita sudah punya targetan kenapa kita atau gimana cara kita mencapai itu, dan kita punya cara untuk mendukung, untuk kemudian kita bisa bertahan dalam proses pengulangan untuk mencapai apa yang kita capaikan atau yang kita inginkan untuk mendapatkan strong way daripada kehidupan gua atau kehidupan kita. Oke, gue pikir demikian aja untuk materinya. Terlalu banyak informasi juga nggak begitu baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Pencerahan dari mulai mengetahui diri sendiri, terus ke habit, terus ke mencari why, terus ke mencari alasan hidup gitu kan. Gimana caranya mewujudkan alasan hidup itu tadi sampai akhirnya ke habit. Ya, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Pertama akan kita buka, kira-kira butuh berapa? 3, 5, cukup? Mungkin akan kita buka 3 pertanyaan dulu, lalu dijawab. Lalu kalau memang ada pertanyaan lagi, kita buka lagi. Buat kawan-kawan yang mau nanya, bisa di unmute aja mic-nya atau ditulis di chat. Silakan. Siapa tahu ada yang mau nanya nih. Hamzah gitu misalkan. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Bro Imam, mau nanya dong. Mam, jadi gini Mam, tadi kan lu bilang kalau lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri lu sendiri. Ketika lu mau ngebangun habit itu, lingkungan yang jadi faktor utama tercapainya si habit itu kan. Kurang lebih gue nangkep kayak gitu. Nah sekarang gini, yang kita yang kita sekarang sering dengar kan ada namanya istilah toksik. Seorang misalnya teman atau teman dekat, bahkan kadang saudara kita sendiri itu bisa jadi toksik. Iya nggak? Nah, misalkan kalau kita udah dihadapin sama toksik itu, terus kita tuh kayak jadi kebawa oleh hal negatif yang mereka bawa gitu, atau yang mereka impact ke kita. Nah itu penanggulangannya gimana gitu? Itu aja sih. Thank you bro. Thank you Mas. Berarti gue spesifikkan ke Umair ya. Umair kalau nonton nih saudaranya bilang kalau Umair toksik. Enggak ya? Oke. Kalau akhirnya kita nemu di lingkungan yang toksik, pertama kita harus clearkan dulu definisi toksik. Karena kenapa gue suruh clearkan? Karena seringkali kita merasa itu toksik karena kita lagi nggak suka aja sama orang itu. Jadi kita merasa ini toksik ini lingkungan, padahal besok biasa aja kita. Jadi kita mesti di-clearkan dulu lagi-lagi. Kalau kita merasa toksik, jelas apa toksik menurut kita. Misalnya, let's say masalah di agama dan prinsipal, dan itu terus-menerus, it's okay, itu bisa kita pahami. Atau masalah prinsipal lain-lainnya dan seterusnya. Itu baru ketika kita ngerasa itu toksik dan memang akhirnya konsisten melakukan toksik, boleh akhirnya kita bisa mendefinisikan, oke, ini toksik beneran. So what should we do? Apa yang harus kita lakukan kan? Nah, teman-teman pertama, mungkin kalau secara prinsipal, yang pertama teman-teman pada akhirnya, kalau secara Rasul, teman-teman kita bisa ngasih tahu atau bisa nasihatin. Itu dulu. Itu prinsip awal dan kegiatan yang awal kita lakukan. Itu satu dulu. Kalau akhirnya nggak bisa nih, Mam, udah begitu kasih tahu terus nggak bisa. Ya teman-teman punya hak dan punya kemampuan untuk melakukan berpindah, maka teman-teman silakan berpindah dari tempat A ke tempat B, dari tempat C ke tempat D, misal dari kosan A ke kosan B, atau kemudian pindah tempat tinggal kah, rutinitas sehari-hari kah, kebiasaannya kah, dan seterusnya. Teman-teman punya hak untuk pindah. Ketika tadi udah selesai dinasihatin nggak bisa berubah, dan teman baru pindah. Atau yang ketiga, teman-teman bisa mengorientasikan lebih. Kalau misalnya, aduh gue nggak enak nih pindah, ntar dikira kenapa-napa lagi. Ya udah, teman-teman jasadnya mungkin masih di sana, tapi rutinitas paling banyaknya itu bukan di sana. Misal lingkungan lu, anggap aja kontrakan lu lagi toksik nih. Bukan lagi toksik, memang toksik. Dan lu nggak enak untuk pindah, belum nemu momentumnya, karena lu takut juga buat nyampein dan takut singgung. Ya udah, lu nggak perlu pindah, tapi rutinitas mayoritas lu ada di tempat lain.
sehingga lu mendapatkan apa yang lu inginkan, yaitu nggak ada di lingkungan yang toksik. Jadi pertama memang secara prinsipal kalau kata Rasul kasih tahu, kalau enggak ya makanya Rasul bilang di hadis Arba'in yang pertama itu kan lu bisa hijrah ketika ada satu hal yang nggak bisa lu rubah dalam waktu cepat dan mengganggu lu sangat, lu bisa hijrah dan bisa pindah. Kalau lu nggak punya kemampuan untuk pindah secara fisik, secara permanen, lu bisa melakukan mengorientasi kegiatan lu yang banyak dan mayoritas di tempat lain, sehingga lu cuma ada di waktu yang sedikit di tempat yang lu toksik atau di lingkungan yang lu toksik itu sendiri. Itu sih sebenarnya kalau yang gue pahami sih dari Mar. Kejawab gak, Mar? Atau ada yang mau kita discuss lagi? Kejawab. Kalau menurut lu gimana? Ada hal yang mengganjal? Sebenarnya mungkin situasinya yang beda. Karena kalau gua yang kan pertama kita lagi pandemi nih, ya kan? Nggak bisa dong kita keluar dari zona, maksudnya. I see. Gitu. Oke. Tapi kalau yang hijrah sendiri itu, kalau tentang hijrahnya, apa ya? Kita tuh sendiri gue nggak bisa keluar dari lingkarannya itu sih. Oke, padahal itu toksik buat lu. Iya, karena menurut gue. Tapi lingkaran terdekat lu. Lingkaran terdekat gue. Oke. Dan itu nggak gue aja yang rasain gitu. Gitu ya. Oh gitu. Gimana cara kita keluar gitu kan ya? Gimana cara kita keluar? Sebenarnya tadi pada akhirnya kalau misalnya kondisinya kayak gini kan udah kita nggak bisa hijrah secara fisik, secara tempat. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Ya pada akhirnya kalau gue juga masih agak cukup PR untuk menjawab ini, tapi yang gue lakukan adalah gue setidaknya gue sedikit menyingkir dari mereka. Nggak mesti fisik yang terlalu jauh, tapi rutinitas lo untuk tidak selalu bersama dia. Misal contoh, lo dalam satu kontrakan, lo bisa mengurangi ngobrol sama mereka. Pada akhirnya, kenapa akhirnya orang nggak bisa bertahan? Aduh, gue nggak bisa, gue harus pindah banget. Karena seluruh aktivitas dia selalu sama mereka. Selalu hampir banyak mayoritas aktivitas dia selalu sama mereka. So, gue nggak bisa pindah terlalu sering nih karena gue masih sama dia. So, yang harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk melakukan aktivitas baru tanpa perlu melibatkan mereka. Misal contoh, karena toksik secara omongan, toksik secara diskusi, toksik secara kebiasaan, dan lu pengen ngapain nih? Misal contoh, aduh gue kayaknya untuk nggak ngurangin, gue coba baca buku deh gitu. Dan lu sampaikan juga, sorry bro, gue lagi mau coba baca buku nih gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan mandiri dan kebiasaan-kebiasaan yang tanpa melibatkan orang-orang lain tersebut, itu bisa lo mulai lakukan dan mulai sampaikan. Itu pun yang dulu gue sampaikan dulu di lingkungan jurusan gue, let's say ini disebut ekonomi Islam, tapi gue mainin sama teman-teman yang mungkin masih juga belajar tentang Islam, dan ya tiap malam mereka mabok, tiap malam mereka juga ngelakuin hal-hal yang kemudian dilarang sama negara, anggap aja begitu, karena saya sebut-sebutnya sebagai N, menggunakan N, dan itu yang akhirnya menjadi PR buat gue. Gue dari awal dekat sama mereka, tapi kemudian akhirnya mereka melakukan itu atau melakukan hal yang secara prinsip sangat berbeda sama gue. So gue sampaikan, sorry ini untuk secara prinsip gue nggak bisa untuk di sini. Gitu. Mungkin kalau teman-teman lagi pakai atau lagi mabuk, gue nggak bisa buat deket teman-teman. Gue izin ya gue keluar dulu ya gitu. Dan ketika itu dikomunikasikan untuk bagian yang ketidaksepakatan, maka harusnya ada toleransi di sana. Ketika ada kita pertemanan yang kuat. Kalau akhirnya kita bilang, toksik, tapi kita nggak pernah nyampein, gue nggak suka dong bagian sini. Gue nggak suka untuk diskusi bagian sini dong. Kalau emang boleh, gue mau keluar dulu dong dari sini ketika teman-teman bahas atau ngelakuin hal tersebut. Nah, itu yang menurut gue sih, kalau gue pribadi, gue ngelakuin. Jadi, gue menyampaikan ketika ada hal yang gue nggak sepakat, dan gue rasa ini risih, sorry, gue nggak bisa ikut ini ya, gue mau cabut dulu, gitu. Dan biasanya akan ada toleransi di sana. Apakah, atau enggak nih, kalau emang lu belum melawan itu, silakan kalau emang lu mau melakukan bahwa ada bagian yang lu nggak suka dan lu anggap itu toksik bagi dari mereka. Gue belum nyoba untuk yang penyampaian tadi sih, benar-benar. Mungkin ya kalau gue lakukan sih, gue kasih tahu secara prinsip. Gue nyampein, gue secara prinsip nggak suka dan nggak sepakat dengan hal itu. So silakan, gue mau ngelakuin hal yang sepakat nggak mau. Dan biasanya bagi mereka itu menjadi satu hal keterbukaan. Kalau lu udah nyampein apa yang lu nggak suka dan gue nggak melakukan ngomongin di belakang dan apa seterusnya, dan mereka lebih menghargai hal tersebut. Jadi mereka kalau mabok, kalau nggak ada gue dulu gitu. Jadi dia selalu bilang izin, gue mabok dulu ya di kontrakan, lo jangan kemarin dulu mam gitu. Oh ya udah nggak apa-apa juga gitu. Mabok pakai izin gue, aduh kayak gue yang ngasih pahala sama dosa gitu. Tapi itu yang terjadi sih. Gitu Mar. Thank you Mam. Iya Mar. Monggo Mas Azam. Biasa Bang Mar ya.
Jadi siapa yang toksik, Bang? Ya, Nggak apa-apa, lumayan. biar itu disimpan. Biar itu disimpan buat sendiri. Selanjutnya katanya Bang ya, sorry. Katanya Bang Olid mau nanya, silakan Bang Olid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Boleh nanya nggak nih? Boleh dong. Boleh ya. Jadi ada satu poin yang tadi ngena banget di diri gue sendiri. Masalah soal ini ya tadi, empati ya. Jadi sebagai desainer, apalagi kan gue kuliah di jurusan desain, architectural designer, dan satu hal yang harus kita miliki yaitu empati gitu ya. Dan gue rasa juga sebagai pemimpin kita juga harus memiliki yang namanya empati ini gitu kan. Yang gue pengen tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa empati ini sendiri sih gitu loh. Dan tadi juga dengar-dengar Bang Imam kan ini ya nggak suka hal yang mainstream. Jadi gue tambahin lagi pertanyaannya untuk bagaimana caranya membantu orang untuk menumbuhkan rasa empati ini sendiri gitu loh. Jadi lebih ke membantu orang untuk menumbuhkan rasa empati gitu sih. Okay. Mungkin itu aja dari gue, Bang. Mohon maaf kalau misalnya kurang relate sama bahasan kita sekarang gitu. Oke, gue coba jawab ya. Anti mainstream. Ini yang gue pernah lakukan dan secara prinsipal bisa dilakukan. So, pada akhirnya empati adalah bukan cuma tentang rasa, tapi juga menjadi. Oke. Jadi kalau kita mau tahu dan berempati sama orang, jangan cuma kayaknya lu kasihan deh. Tapi benar menjadi diri dia, belajar dari perspektif dia. Apa yang bisa dilakukan? So kalau kata Steve Jobs, lu punya satu komunikasi dan lu punya satu alat yang sangat canggih yang bisa kita lakukan. Oke, bentar nih videonya error, bentar. Ya kan, nggak ada gua kan. Suka begini laptop nih. Nggak apa-apa, Oh ya, muncul lagi ya. Ya kan, nge-lag lagi kan. Aduh, ya deh, kita tanpa foto aja ya. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan adalah, kalau Steve Jobs, lo punya satu alat teknologi canggih yang nggak bisa dibuatin oleh siapapun. Itu yang disebut sebagai mendengar. Nah, maksudnya apa? Jadi empati adalah bicara soal dimulai dari kata mendengar. Jadi kalau akhirnya lo mau empati, lo sedikit bicara, banyak mendengar dulu, itu kalau secara prinsipal. Kenapa? Karena orang-orang yang berhasil melakukan empati lebih adalah mereka yang berhasil melakukan sedikit bicara dan banyak mendengar. Tapi kemudian ini juga menjadi hal yang paling sulit dalam prosesnya, yaitu disebut sebagai mendengar. Tapi orang empati itu berhasil melakukan itu. So kalau teman-teman mau belajar empati tahap awal, belajar untuk mendengar. Kalau misalnya temen nih, lo ngerasa, gue mau empati sama Amar, lo bilang, gue usah bilang, kalau gue pengen empati sama orang, lo ada waktu gak? Kita ngobrol yuk. Dan kalau gue hitung-hitung persentase gue bicara, gue cuma 20%. Gue nanya, gimana kabar lu? Ceritain dong apa yang udah kejadian sama lu. Dan dia menceritakan banyak sekali. Oh, ternyata secara prinsipal dan secara teoritis, kalau menurut salah satu John X. Maxwell, dia bilang, orang itu 1000 kali lebih suka bicara tentang dirinya dibanding mendengarkan orang lain. Maka orang yang berhasil empati adalah berhasil menurunkan 1000 kali keinginan dan egonya untuk bicara tentang dirinya dan belajar untuk mendengarkan orang lain. So, kalau lu pengen belajar lagi-lagi, lu coba untuk belajar lebih banyak mendengar dibanding bicara. Lu coba boleh one-on-one talk, atau lu boleh discuss satu lawan satu sama orang, dan lu sedikitkan bicara, bahkan minimkan bicara, dan perbanyak mendengar. Lu akan temukan gimana capeknya atau melelahkannya mendengarkan. Tapi itu adalah tahap awal untuk kita bisa berhasil melakukan empati. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang bisa menjadi satu cara mainstream biar gimana cara orang bikin belajar empati, dulu kita bikin project misalnya. Gue dulu discuss, ada masalah gak sih nih di sekitar kita nih? Oh ada nih, dulu kita, jadi intinya di Unpad itu ada halte banyak, tapi orang nggak ngantri. Jadi kalau kita tuh ada bis, mungkin di Kastamonu ada kali ya, bis kampus yang free, gratis, tapi kemudian di setiap haltenya itu, anak-anak Unpad tuh ngantrinya nggak bagus, nggak rapih. Kalau kita, secara logik, orang bilang, ini karena mahasiswa nggak ngerti nih, nggak paham mahasiswanya nih, susah emang diatur nih. Itu kan tanpa empati tuh, judging dari awal, judgement, ini salah dia nih. Padahal kalau kita bicara,
Dan kita menjadi, karena kebetulan misalnya gue belum pernah naik bis kampus nih di Unpad, gue nikmatin naik bis kampus. 3 hari, oh gini ya rasanya nunggu. Oh gini ya rasanya panas-panasan. Oh gini ya rasa dempet-dempetan. Ternyata nggak seru ya, nggak nyaman ya. Bagian mana yang bisa gue rubah ya? Itu satu. Itu dulu kita bikin challenge, kita bikin namanya project buat rapihkan odong-odong, karena namanya odong-odong Unpad, atau odong-odong itu tempat yang dijemput gratis. Terus ketika kita berhasil odong-odong, ini kira-kira akan berdampak sama siapa ya? Oh ternyata juga ada tukang ojek. Karena kalau orang naik odong-odong, dia akan nggak naik ojek. Dan kalau dia nggak naik ojek, ternyata supir ojek itu nggak akan dapat penghasilan. Terus kenapa nggak dapat penghasilan? Dia, anak dan istrinya nggak akan bisa makan untuk hari itu. So yang kita bikin tuh nggak cuma ngerapihin odong-odong, atau nggak ngerapihin halte doang, tapi kita juga melibatkan ojek biar dapat customer atau pelanggan yang akhirnya bisa mendapatkan atau bisa menambah keuntungan dari ojek itu. Nah, belajar empatinya dari mana? Gua belajar untuk jadi supir odong-odong. Jadi gue temenin tuh 1 harian, gue di samping dia, oh gini ya diberhentiin sama orang, oh gini ya cara berhentinya. Gue misalnya jadi tukang ojek, ayo kita cuma 2 jam ya jadi tukang ojek yuk. Oh ternyata bosan ya, resah ya, kita kok nggak dapat pelanggan terus ya, kok diambil odong-odong terus ya. Atau kita belajar yuk 1 hari kita jadi orang yang naik bis umum di Unpad naik odong-odong. Ternyata capek ya pagi-pagi nunggu gini ya. Kita akhirnya punya kemampuan-kemampuan yang kemudian bisa mendapatkan insight baru karena kita sudah menjadi orang yang mau kita bantu. Nah, kalau teman-teman mau meminta orang lain belajar empati, yuk kita bikin project bareng yuk gitu. Yang nantinya misal punya banyak peran dan akhirnya setiap orang ditugaskan untuk menjadi peran A, peran B, peran C, peran D. Yang dia akan langsung belajar untuk belajar empati dengan apa yang mau kita lakukan. Gitu. Khalid, kejawab gak, Lid? Kejawab banget Bang. Makasih banyak Bang untuk jawabannya. Raka, Raka nih. Sering diem lebih rajin ngedenger sering apa? Kadang sering diem lebih rajin ngedenger sering. Kadang sering diem. Tapi kadang sering diem lebih rajin. Gimana? Coba. Maksudnya gini Bang, tadi kan Bang Imam ngomongnya buat meningkatkan empati orang lain itu kan coba lebih sering diem buat ngedengerin orang lain. Tapi kadang kita juga dibilang cuek atau jutek karena ketika lawan bicara kita ngomong, tapi kita mendengarkan tuh tidak sesuai harapan mereka. Maksudnya mereka mau ngobrol, dibalas ngobrol gitu loh. Jadi diskusi gitu loh. Tapi kan kita harus menganalisa apa yang mereka sampaikan terlebih dahulu. Jadi istilahnya diem dulu, baru ngomong kayak Bang Imam tadi. 80% mendengar, 20% berbicara gitu. Itu gimana cara nanggepinnya gitu Bang? Gue kasih materi bahan sedikit aja, cuma sekitar 2-3 slide atau 2-4 slide. Ini gue kasih bonus buat teman-teman PPK Setemono. Penjilat banget dah. Ini ya. Ini dalam proses komunikasi cuma 4 slide doang kok. 4 hal yang diremehkan sama ini tulisan daripada Kim Scott, bukunya Radical Gender. Oke, ini 4 hal yang sering luput dari kita dalam proses komunikasi. Oke? Dia bilang, mata adalah pembuka komunikasi terbaik. Kenapa? Karena dari mata, kita bisa tahu dalam proses komunikasinya apakah kita mendengarkan atau enggak. Misal contoh, kita bilang, iya kita diam sih, cuma kita main HP. Kita nggak natap matanya dia. Kita nggak ngelihat bagaimana matanya itu bisa mengekspresikan banyak hal. Mata yang berkaca-kaca, mata yang melotot, mata yang melongo, mata yang kemudian disipitkan, mata yang kemudian dimainkan, dan seterusnya itu menyebabkan dan mewakilkan ekspresi banyak sekali dari seseorang. So, ketika teman-teman bicara dan diskus sama orang, pastikan teman-teman melihat matanya dia. Kenapa? Karena orang-orang yang bicara dan dilihat matanya, dia akan merasa tersanjung. Kenapa? Karena mata adalah bentuk bahwa teman-teman memperhatikan apa yang dia sampaikan. So, kita juga harus main dengan mata kita ketika kita melakukan proses komunikasi seseorang. Itu yang nggak didapatkan ketika kita melakukan proses komunikasi lewat virtual atau lewat online. Kita nggak bisa melibatkan mata kita tertuju dengan baik kepada mata yang ingin menyampaikan. Karena lagi-lagi mata menyebabkan seseorang membantu atau meringankan, membantu orang merasa dijunjung atau diperhatikan oleh orang yang mendengarkan. Oke, terus apa lagi? Condongan badan. Kalau teman-teman datang nih, terus malas ke kelas ini, apa yang dilakukan? Bisa kalau duduk.
senderan. Nah, kenapa? Karena senderan adalah bentuk kemalasan dan kecondongan badan adalah bentuk ketertarikan dengan apa yang disampaikan. Misalnya contoh, wah gila seru banget nih. Ngomongin apa ya dia nih? Gitu. Sama kalau kita lagi buka laptop, ini seru banget nih. Gitu. Kita melakukan kecondongan badan. Kenapa? Karena condongan badan adalah bentuk ketertarikan. So, mainkan condongan badan teman-teman sebagai bentuk menunjukkan bahwa teman-teman tertarik loh dengan apa yang dia sampaikan. Jadi yang pertama mata, yang kedua adalah condongan badan, kemudian yang ketiga adalah biarkan mereka bercerita. Tadi yang gue sampaikan di awal, ini videonya error lagi ya. Ya error. Kedengeran nggak suara gue? Kedengeran Bang, kedengeran. Oke, lanjut aja ya. Nah, biarkan mereka bercerita untuk kemudian akhirnya tadi kita belajar untuk bisa, sorry ini error. Halo. Suaranya agak putus-putus, Bang. Halo. Nah, sekarang Ya, udah. oke. Aduh, ini nggak ada lagi videonya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, tadi biarkan mereka bercerita, jangan potong cerita mereka, karena lagi-lagi 1000 orang lebih tertarik bercerita tentang dirinya sendiri dibanding mendengarkan orang lain. Yang terakhir adalah, kita harus bertanya. Karena bertanya dan pertanyaan adalah bentuk kepedulian. Kalau teman-teman akhirnya nggak bertanya, cuma dengerin, biasanya itu orang bisa menyimpulkan bahwa lu nggak dengerin gua. Lu nggak peduli sama cerita gua, buktinya lu nggak nanya, lu nggak melakukan condongan badan, lu nggak main mata sama gua, lu nggak biarin gua cerita, mungkin lu biarkan gua cerita sampai selesai, tapi lu nggak bertanya di akhir. So, teman-teman kalau mau menunjukkan kepedulian, pastikan itu bertanya. That's why kalau mungkin laki-laki di awal pendekatan, dia sering bertanya, karena bertanya itu adalah bentuk peduli, tapi kemudian kalau udah di akhir atau mungkin dia sering pasangan, jarang nanya, karena udah biasanya nggak peduli gitu. Jadi, teman-teman kalau mau menunjukkan kepedulian dan ingin mendapatkan kepedulian dari orang lain atau perhatian dan sanjungan dari orang lain, so teman-teman silakan bertanya. Karena lagi-lagi, karena bertanya adalah bentuk peduli dan pertanyaan adalah bentuk kepedulian. Nah, 4 hal ini yang bisa kita mainkan, Kak, ketika kita mau merasa bahwa orang itu, atau kita ingin menunjukkan bahwa kita tuh ngerti dan gue paham dan gue peduli dengan apa yang lo sampaikan lo. Oh, gitu, teman-teman. Gitu, Kak. Kebayang, Kak? Pengalamannya, Bang. Jawab gak, Kak? Jawab ya, mudah-mudahan. Jawab, Bang, jawab. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih dari jawaban yang tadi buat Amar. Masih Amar. Boleh kalau dikasih motor. Ini, Bang, sebenarnya kan tadi Abang tuh ngejawab kalau misalkan kita ada di satu kondisi lingkungan yang menurut kita toksik, tapi tidak bisa kemana-mana ya, karena terjebak gitu. Terus disuruh nyari kegiatan sendiri ya, istilahnya kan nyari kegiatan yang bisa dikerjakan sendiri, tidak perlu orang lain. Berarti kalau misalkan kita menjadi individualis itu nggak selamanya salah ya, Bang? Kalau gue merasa enggak. Karena Imam Syahid lebih suka individu dibanding kelompok, enggak. Karena gue lebih suka me time. Sangat suka. Kalau gue lagi capek kerja nih, gue kerja Senin sampai Jumat, misalnya dari pagi sampai sore, gue selalu menyediakan Sabtu buat diri gue sendiri. Gue mau ngapain, mau nonton kah, drama Koreaan kah, Netflix kah, ke mall sendiri kah, kelilingin Jakarta naik motor sendiri kah. Menurut gue itu jadi recharging buat diri gue. Tapi apakah setiap hari? Ya enggak. Gue juga butuh sosialisasi. Maka kalau kata salah satu bukunya, dia bilang, akhirnya nggak ada orang yang bicara soal introvert sama extrovert. Tapi semua orang akan menjadi ambivert. Dia butuh sendiri kadang-kadang, dan dia juga butuh sosialisasi kadang-kadang. So, jangan pernah malu untuk menjadi introvert, untuk sendiri, diem, berhayal. Silakan melakukan itu. Karena teman-teman punya hak atas itu. Dan nggak pernah salah sih. Menurut gue sih nggak pernah salah. Kecuali pada akhirnya mayoritas kita tuh melakukan diem, nggak komunikasi. Nah, menurut gue itu jadi satu hal yang harus dievaluasi. Karena kita nggak belajar interact, kita nggak belajar interaction, kita nggak belajar empati sama orang. Itu yang menurut gue sih harus kita evaluasi. Tapi kalau individualis, ada satu kalanya kita harus individualis kok. Bahkan ketika suami istri pun, kalau gue nanya sama orang-orang,
ya ada kalanya istri juga butuh me time, suaminya juga butuh me time. Nah, apalagi kita sama teman yang mungkin nggak sepenuhnya 24 jam. Nggak salahnya untuk kita me time. Gue nolak semua ajakan main dulu, untuk hari ini gue butuh me time dan seterusnya. Itu sih, Kak. Emang si itu ya, apa? Nggak jadi deh. Nggak enak ngomongnya. Lanjut aja Bang, lanjut. Nggak jadi ngomongin Nabila. Paham. Lanjut deh. Sorry. Ini ada pertanyaan lagi dari Aisyah Asma. Bang, aku mau nanya terkait mengumpulkan cerita dan atau momentum. Semisal, bagaimana kalau ternyata salah satu cerita momentum dalam hidup kita adalah momentum yang negatif? Karena momentum itulah yang berdampak sangat besar dalam mengubah cara pandang kita, yaitu menjadi pribadi yang negatif gitu. Dan tetapi momentum itu adalah aib besar dalam diri kita yang nggak bisa kita ceritakan ke orang lain untuk mendapat pencerahan. Jadi kan tadi harus man to man, no Bang. Tapi ya? itu gitu. Jadi gimana caranya? Gitu. Oke. Setiap hal yang kemudian berpengaruh bagi teman-teman, nggak perlu semuanya untuk diceritakan. Lagi-lagi, makanya tadi saya bilang, silakan pilih yang rasanya menjadi momentum paling baik, paling berpengaruh, mau baik, mau buruk, dan rasanya ketika itu bisa diceritakan, silakan teman-teman ceritakan. Kalau nggak bisa, silakan teman-teman nggak perlu untuk menceritakan itu. Karena satu momentum nggak akan bisa merubah banyak orang, atau mungkin banyak prosesnya. Sebenarnya kita tuh adalah kumpulan momen. Kalau buat gua, manusia itu adalah kumpulan momentum, dan pikiran itu adalah kumpulan imajinasi. So, ketika orang banyak momentum, dia akan menghadirkan pribadi yang mungkin cukup unik dibanding orang lain. Tapi orang yang mungkin sedikit momentum, dia akan menjadi orang yang menjadi ordinary, nggak punya hal yang diunjukkan, nggak punya hal yang berbeda dibanding orang lain. So, momentum, dia nggak cuma bicara soal satu akan menjadi eksponensial berpengaruhnya, tapi dia adalah kumpulan momentum yang bisa menciptakan sesuatu. Jadi kalau teman-teman mau milih ada yang berpengaruh tapi nggak mau diceritain, it's okay, nggak apa-apa. Tapi pastikan 5 yang diceritakan itu dia berpengaruh sama teman-teman. Masalah banyak atau nggak ada yang bisa dikuantifikasi, tapi minimal teman-teman ngerasa ini berpengaruh buat gue nih. Kalau misalnya ada masalah keluarga yang let's say nggak bisa dikasih tahu, nggak perlu. Kita eliminasi ini, kita ambil satu hal yang baru yang rasanya bisa berpengaruh juga buat kita. Itu buat masalah. Terus bagaimana cara kita bisa lepas dari itu dan mengubah diri kita? Kalau lepas dari momentum itu nggak pernah ya. Lepas dari momentum itu nggak pernah, karena kita lepas dari diri kita sendiri, dan kita nggak akan pernah lepas dari diri kita sendiri. So, apa yang dinikmati, kalau kata mindful, dalam bukunya Mindfulness, dia bilang, hal yang harus dilakukan adalah lo rasakan, lo nikmati, lo lalui. Ada gitu. Maksudnya apa? Disadarkan bahwa itu adalah bentuk satu episode dari banyaknya episode kehidupan ke depan. So, menjadi punya satu momentum yang buruk, punya satu episode yang happy atau bad ending, atau sad ending, nggak akan bisa merubah banyak hal dari teman-teman. So, kita nggak akan pernah lepas daripada sad ending kita sebelumnya. Tapi yang kita lakukan adalah kita merubah lembaran baru dengan memulai dengan cerita yang baru dan berharap atas happy ending. So, yang teman-teman lakukan bukan merobek kertas itu, bukan menghancurkan kertas itu, tapi simple. Tinggal membalik kertas itu, dan kita mulai dari catatan yang kosong. So, jangan pernah berpikir untuk lepas dan nggak pernah ada seolah-olah lupakan. Nggak bisa kayak gitu. Karena kita adalah kumpulan momentum, yang bisa kita lakukan adalah membuat satu momentum baru. Gitu. Itu dari siapa namanya? Mbak Aisyah Asma. Ini Hasan Albana bukan Sakar Astamono nih ya? Wah, lu itu mah. Nggak tahu siapa ini. Ini dijawab nggak nih? Ini bukan Astamono. Silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini nggak tahu nih siapa yang masuk nih. Gimana kalau seandainya saat itu kita merasa belum ada momentum yang dirasa signifikan. That's why mungkin sampai saat ini kita merasa hidup kita fresh. So, kalau kita sadar belum ada momentum yang signifikan, ya kita buat momentum signifikan. Karena pada akhirnya kalau kita ngerasa bagus, kenapa? Karena satu pertumbuhan dan perkembangan yang eksponensial, apa yang bisa dilakukan? Dia sadar dengan kebosanan. Jadi kalau kata bukunya The Power of Boredom, kekuatan daripada kebosanan adalah satu hal yang bisa menyebabkan satu orang kreatif. Jadi kalau kata di Medium, dia jelasin, lo harus bosan untuk mendapatkan ide dan karya besar, lo harus dimulai dengan kebosanan. Kenapa? Coba contoh. Picasso menghasilkan satu lukisan luar biasa
karena dia sudah bosan dengan 200 lukisan yang sudah dia buat. Kemudian Einstein menghasilkan satu teori E sama dengan MC kuadrat ketika dia sudah menghasilkan dan bosan dengan 172 dari jurnal ilmiah yang sudah dipublikasikan. Terus kemudian siapa lagi? Alva Edison bosan dengan percobaan-percobaan yang kemudian hal-hal normal yang dia lakukan. Maka kemudian kebosanan bukan jadi satu hal yang negatif kalau kata orang-orang. Kalau kata orang-orang berpengalaman, lu butuh kebosanan untuk mendapatkan kreativitas. Dan lu harus bosan terlebih dahulu untuk mendapatkan kreativitas. Nah, gimana caranya? Kalau kata dia, lu nikmatin hidup lu, atau lu cuma tidur di rebahan di kasur, nggak usah ngelakuin apapun, mungkin 5-10 jam, lu akan nikmatin rasa kebosanan. Dan tahu apa yang orang lakukan ketika bosan? Dia punya semangat dan energi tambahan, hingga akhirnya, gue bosan banget nih, gue harus kemana? Padahal sebelumnya ketika dia nggak bosan, aduh gue mau gerbat kemana-mana nih. Nah, teman-teman pasti ngerasain dong, ketika aduh gue mau gerbat kemana-mana, tapi ketika bosan, gue harus keluar nih, gue mau kemana, gue kontak teman-teman gue, siapapun yang gue mau kontak, gue jalan sekarang. Karena dia sudah berhasil menikmati kebosanan dia, dan dia punya energi baru untuk menciptakan momentum yang signifikan di sana. So, ketika kita punya hidup dan momentum yang cuma flat-flat aja, nggak apa-apa. Kita nikmatin dan kasih waktu untuk kebosanan kita, dan kemudian kita ciptakan untuk melakukan sesuatu yang signifikan. Yang kayak gimana signifikan? Nah, semua orang akan beda-beda. Ada yang kemudian belajar untuk membuat tulisan, ada juga yang kemudian untuk belajar untuk publish ilmiah, ada juga yang berusaha atau usaha dan seterusnya. Itu yang menjadi satu hal bisa kita lakukan. Nah, kita bisa bahas lebih dalam lagi nih. Kalau dalam bukunya, gue lupa penulisnya ada 2 orang, namanya The Power of Moment. Itu tulisan Chip Heath sama Dim Heath. Itu juga ngasih tahu, apa sih momentum yang akhirnya kita bisa ingat? Apa sih yang momentum yang kemudian yang biasa kita lupakan? Nah, itu yang kemudian bisa dibahas dalam buku. Teman, terlalu banyak untuk kita bahas di masa momentum untuk ini. Itu bisa dibahas selanjutnya. Gitu. Tapi secara overall, kita nikmati diawali dengan kebosanan, dan kita bisa menciptakan satu momen-momen yang rasanya bisa berpengaruh eksponensial buat hidup kita. Itu Abdullah Azam. Oh, ada lagi ya? Ada lagi nih Bang, dari Syafiq. Bang Syafiq. Assalamualaikum Bang. Orang yang terlalu empati, baik atau buruk? Bagaimana untuk mengajak orang berempati? Kalau nggak salah tadi Bang Olid udah nanya ya. Tapi kalau mau dijawab lagi nggak apa-apa sih Bang, silakan. Kalau terlalu empati baik atau buruk? Ya buruk lah. Semua yang terlalu itu pasti buruk. Terlalu banyak makan, terlalu baik buat aku kan jadi buruk, hasilnya nggak diterima ya Mar ya. Nah, terus kemudian gimana yang nggak terlalu? Maka kalau kita terlalu empati, kita nggak akan bisa. Karena teman-teman nggak bisa terlalu empati sama banyak orang. Dikit-dikit empati, dikit-dikit empati, dikit-dikit empati. Nggak bisa. Tapi persentasenya mungkin sedikit lebih banyak dibanding proses hidup teman-teman. Jadi kalau terlalu over, itu juga nggak baik. Dan sangat nggak baik. Karena kemampuan perasaan kita dan kemampuan otak serta diri kita juga punya batas untuk bisa berempati sama orang. Kita datang misalnya jalan dari Kastemonu dari kosan ke kampus. Lihat satu orang lagi fotokopian, macet fotokopinya, empati. Saya bantu yuk Bu. Saya mencoba temenin. Ada orang yang mau nyebrang, bantu. Dan semuanya, semua hal yang rasanya jadi empati, kita mau lakuin. Padahal kita juga punya hidup yang harus kita punya lakukan dan lakukan segera, nggak bisa tanpa empati sekalipun. So, empati nggak boleh terlalu over, tapi juga nggak boleh lebih dikit dari persentase hidup teman-teman. Itu untuk masalah empati. Terus gimana cara mengajak orang untuk empati? Lebih serunya adalah dengan proyek bareng tadi secara kesimpulan. Dulu gue bikin proyek bareng yang menciptakan, karena gini, setiap proyek dia punya stakeholder, punya hal yang terlibat. Kalau misalnya contoh, teman-teman bikin acara bakti sosial, siapa aja stakeholdernya? Ada misalnya panitia, ada warga sekitar, ada anak-anak kecil yang mau kita jadi sasaran, ada misal guru-guru yang mau kita bantu. Nah, kita harus empati sama guru-guru. Gimana sih ngajar anak kecil, emang susah ya? Nah, itu jadi proyek-proyekan. Itu yang kemudian bisa mengajak orang lain dan lebih menyenangkan untuk melakukan empati karena basisnya by project atau project base. Untuk menguranginya gimana tuh Bang? Nah, kalau di bukunya, siapa gue lupa, Seni Bersikap Bodo Amat. Nah, pada akhirnya, yang dalam prosesnya, kita mencoba untuk memaklumi dengan keterbatasan sebenarnya, kalau secara prinsipal ya. Jadi kalau bilang gitu empati, teman-teman sadar dan memahami dengan kondisi badan, misal, aduh gue nggak bisa terlalu empati nih, gitu. Dan teman-teman harus mulai untuk menyampaikan ke diri teman-teman, minimal teman-teman ngomong,
Jadi kalau ngomong ke diri sendiri tuh bisa jadi satu, kalau gue bisa jadi satu arahan pribadi. Kok gue gini banget ya gitu. Dibanding gue cuma mikir, kok gue gini banget ya gitu. Nah, maka bicara dengan orang atau bicara dengan diri sendiri bisa menjadi satu momentum pembantu dan penambah bahwa kita juga harus seperti apa yang kita inginkan. Makanya kalau kita dulu mau bilang, kita mau jadi orang sukses misalnya, atau kita mau jadi pengusaha yang besar, kita disuruh apa? Kita disuruh teriak besar-besarnya, kita mau jadi pengusaha yang besar gitu. Itu adalah bentuk bukan seberapa besar teriakan teman-teman, tapi seberapa dengarnya diri kita atas ucapan diri kita sendiri. Nah, karena yang paling sulit adalah bukan mendengarkan cerita orang lain, tapi mendengarkan dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin gue bisa ingat 10 kalimat awal dari teman-teman cerita, tapi gue nggak bisa ingat kalimat apa yang gue keluarkan ketika gue bercerita. Karena gue nggak mendengarkan dengan apa yang gue sampaikan. So, belajar untuk mendengarkan dengan apa yang disampaikan adalah satu hal cara untuk kita bisa belajar dengan apa yang mau kita mau, seperti apa yang mau kita mau. Maka ngomong sama diri sendiri juga boleh dilakukan, tapi jangan terlalu over, ntar malah dikira aneh-aneh gitu. Itu jadi salah satu cara prinsipnya. Kalau secara teknisnya mungkin juga cukup banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menguranginya. Discuss sama orang, reflecting juga dan sebagainya. Itu untuk menguranginya sih sebenarnya, Syafiq. Mudah-mudahan terjawab. Kalau soal jadi pendengar yang baik tadi harus kontak kita dan lain. Iya, sama-sama Syafiq. Kalau soal jadi pendengar yang baik tadi Bang, harus kontak mata dan lain-lain. Ketika cuma bisa lewat sosial media itu gimana Bang? Oke, simpel sosial media. Misal Zihad mau kontak sama Amar, atau let's say Bita, Amar mau ke Bita. Kalau misalnya nih, Amar ada kebutuhan sama Bita, Bit, enak gak orang di balas dong gitu. Itu ada yang terjadi kayak gitu. Tapi misal contoh, Amar mau bilang sama Bita coba Amar ngechat Bita dengan A1 dengan Bita, sesimpel itu. Biasanya ketika huruf vokal itu banyak, biasanya ya, ada secara psikologis, gila gue dipanggil panjang nih, pasti dia butuh banget sama gue nih gitu. Itu bisa salah satunya. Jadi kalau emang mau minta tolong, kalau gue pribadi bisa gue minta tolong, Amar, gue akan panjangin A atau R-nya. Amar gitu, sebagai bentuk gue ketertarikan dan gue keterikatan, gue butuh banget Amar nih. Itu salah satu cara untuk di sosial media. Terus kemudian adalah ketika lu mau nelfon, gimana caranya kalau lu pengen ngobrol sama dia, lu minta izin dulu, jangan mentang-mentang itu teman dekat lu, atau mungkin itu teman baru lu langsung telepon. Biasakan kalau gue sih minta izin, bisa ditelepon nggak bro? Gitu. Karena biasanya kalau orang lagi sibuk dan telepon cukup sensitif untuk menjawab atau membalasnya. So biasakan kalau untuk bercerita, minta izin dulu, kira-kira ada waktu nggak? Mungkin sekitar 15 menit gue pengen cerita sesuatu nih gitu. Tapi kalau misalnya lagi sibuk, it's okay, nggak apa-apa kok, mungkin next time aja. Sehingga orang juga merasa dihormati dan dihargai karena dia dihargai privasinya atau dihormati dalam proses untuk mendengarkan. Jadi jangan paksakan, lu harus menceritakan dan dia harus siap dengan apa yang lu sampaikan gitu. Karena semua juga punya privasi dan punya hidupnya masing-masing. Tadi cara manggilnya, izin buat teleponnya, kemudian juga jam-jam ngechatnya gitu. Itu yang kemudian bisa kita lakukan sebenarnya. Bahasannya itu juga harus diperhatikan. Misal lu tahu dia nggak suka bahasan A, jadi jangan usah ngebahas A sebenarnya. Itu yang harus kita pahami. Jadi empati juga bisa berhubungan dengan pola komunikasi. Kalau orang akhirnya dia nggak suka untuk bahas A, so jangan bahas A. Kalau Amar nggak suka dibahas tentang wirausahanya, ya nggak usah bahas wirausahanya gitu. Kan lagi jualan saffron nih, dan Amar, aduh gue males banget nih ngomongin saffron nih. Udah nggak usah bahas saffronnya, bahas yang lain gitu. Karena itu ketika kita berhasil empati dan kita tahu dengan apa yang nggak dia suka, so itu akan menghargai Amar dan Amar merasa, oh dia ngelakuin sesuatu yang gue suka kok gitu. Atau dia menghindarkan sesuatu yang nggak gue suka. Gitu, Jihad untuk prosesnya. Mudah-mudahan terjawab, Jihad Akmal. Hopefully. I think. Ya, mudah-mudahan pertanyaan Zia terjawab ya. BTW, aman, Bang. Alhamdulillah aman Bang. BTW, ini pertanyaan akan kita buka sampai pukul 12.45 waktu Turki dan pukul berapa berarti? 16.45 waktu Indo. Betul nggak? Udah selesai dong. 16.50, sorry. Sampai menit 50. Jadi kalau kawan-kawan ada yang mau nanya lagi, silahkan dibuka aja. Nggak apa-apa nih Bang, siap nggak? Nggak apa-apa, Bos. Kalau nggak nanya, nggak minta maaf. Enggak, maksudnya aman nggak Bang? Aman. Oh, siap. Ya udah, kalau ada yang mau nanya lagi kawan-kawan, kita buka sampai menit 50. Nanti setelah itu kita lanjut ke acara selanjutnya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin?
Siapa nih? Ulin, Hamzah. Hamzah katanya mau jadi pemimpin masa depan. Acara selanjutnya itu kalau nggak ada yang mau nanya, kita tunggu lagi nih. Kalau nggak ada yang mau nanya, acara selanjutnya kita foto bersama, kita doa, kita tutup. Tapi kadang kalau rada ngetik hurufnya endingnya panjang. Ngetik biasa pakai rada lama. Oh. Iya Bang. Kadang suka kayak gitu Bang. Gimana tuh? Ya, tergantung kalau sama siapa sih Kak, sebut orang dong. Gue nggak paham maksudnya nih. Nggak ada Bang, biasanya orang-orang begitu. Kalau bisa ngetik huruf panjang, ininya panjang, iya sih. Sebenarnya itu juga itu yang sering manggil, misalnya kayak tadi Abang kasih kan, biasa ngechatnya tuh pokoknya enak lah, orang tuh ngerti nadanya gitu. Pas ngetik biasa dibilang galak banget apa cuek banget. Galak banget ya gitu. Emang tuh orang-orang tuh, Nah, sebenarnya ya tadi komunikasi sosial media itu kita belajar untuk menyesuaikan. Kalau misalnya Amar kayaknya nggak peduli juga kalau kita mau Amar A-nya banyak atau R-nya banyak, paling juga Amar nggak apa gitu. Nah itu yang harus kita. Kalau misalnya mungkin kalau gue ke perempuan biasanya mungkin secara fitrah dia lebih sensitif. So biasanya kalau gue pribadi lebih hati-hati ke perempuan. Misalnya contoh jangan misalnya saya Nabila, ngapain Nabila ini ngapain gue minta tolong Nabila karena Nabila yang gue kenal, lu jangan kegeeran Kak. Misal Bil gitu. Mungkin gue akan lebih Bil yang banyak gitu sih. Kayak gitu sih sebenarnya yang biasa gue lakukan. Tapi kalau memang nanti dibilang cuek ya nggak apa-apa, tinggal lo explain aja. Enggak kok emang gue lagi begini. Jadi nggak akan ada sempurna komunikasinya, nggak akan bisa, lo bisa keren banget komunikasi lo, nggak juga. Ada kalanya lo miskom, salah paham, apalagi via sosial media kan. Tapi ya itu berproses aja sih Kak. Nah, ntar gue jelasin kok sih ke itu lo. Nah, kayak berhubungan sih Bang. Kalau misalkan buat jadi pemimpin kita harus mengerti orang lain dengan mempelajari perspektif orang lain tuh gimana Bang? Maksudnya paham kan ya? So, sebagai pemimpin apa yang harus kita lakukan untuk memahami? Ini gue kasih secara teknis dan prinsipal ya. Tadi kalau secara prinsipal orang pengen dihargai. Kalau secara prinsipal di organisasi, khususnya di leader untuk organisasi, orang itu sudah menawarkan banyak hal dan sudah melakukan banyak hal. So dia harus mendapatkan juga hal yang rasanya cukup seimbang dengan apa yang sudah dia berikan. Apa yang lo lakukan? Lo nggak mungkin ngasih gaji, lo nggak mungkin ngasih bayaran. Yang biasa gue sampaikan, lo cuma bisa ngasih dua hal: kenyamanan dan aktualisasi diri. So sebagai seorang leader atau mungkin lo anggap aja tim lo ada 7 orang. Apa yang harus dilakukan? Di awal, biasanya kalau gue di awal kumpulin, lo mau masuk sini mau ngapain? Apa yang lo cari? Apa yang lo inginkan? Biasanya kalau gue tulis gue nulis wall of dream-nya. Oh si A pengen A, B pengen C dan seterusnya itu yang kita sampaikan. Nah ini sebagai seorang leader inilah yang kita kelola sebenarnya. Ketika seorang sudah melakukan banyak hal, kita refleksi lagi nih. Ini orang udah dapat A belum ya? Ini orang udah dapat B belum ya? Karena ini yang harusnya menjadi PR kita sebagai seorang leader untuk memastikan orang-orang itu mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya. Haknya adalah apa yang dia inginkan. Jadi nggak cuma sekedar, gue selalu bilang, nggak cuma sekedar lo bikin program kerja, terus selesai. Kalau kayak gitu, pertanyaan adalah ngapain lo yang mimpin? Kan gitu. Jadi tugasnya leader, kalau salah satu risetnya dari Harvard, dia bilang, dia secara persentase lebih besar untuk bicara soal gimana cara bikin culture yang bagus, gimana cara communicate atau communication yang bagus. Jadi yang dia lakukan untuk persentase memastikan program kerja itu berhasil, itu lebih sedikit dibanding persentase dia untuk membuat culture yang bagus. So, seorang pemimpin, kalau dari Harvard dia bilang, ya lo harus keliling, lo harus ngobrol sama orang, lo harus pastikan bahwa environment atau lingkungan lo itu bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan, bekerja sesuai dengan apa yang ingin dia capaikan. So, kalau dia pengen A, lo harus pastikan di akhir periode dia harus mendapatkan A, atau sebelum akhir periode dia harus mendapatkan A. Dan itu yang menyebabkan orang akhirnya menikmati kenyamanan. Yang kedua, itu juga bicara soal lingkungan kerja. Kita, kalau gue pribadi, gue selalu mencoba untuk bertanya. Lo nggak suka diapain, lo suka diapain. Misal gue nggak suka ketika orang-orang terlambat. Gue nggak suka ketika orang-orang tuh bohong. Gue nggak suka ketika orang-orang tuh nggak disiplin. So, pastikan buat lo, atau buat kita sebagai leader,
tidak melakukan apa yang tidak dia sukai, karena itu akan menyebabkan dia merasa gue nggak dihargain di sini gitu. Nah itu kan nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah ngobrol tentang apa yang nggak disukain sama dia. So biasanya kalau gue di awal waktu itu ya kita discuss apa yang lo gimana sih karakternya, misal nih kalau gue secara tipe gue INTP, introvert, salah satu introvert misalnya, gue bilang gue akan butuh waktu, mungkin gue dalam seminggu kan gue butuh waktu sekitar 3 jam 4 jam, gue nggak bisa diganggu buat gue nikmatin diri gue. Ada juga gue mungkin akan butuh waktu juga sekitar 12 jam, di mana hari Sabtu itu gue nggak bisa diganggu. So, gue nggak akan ganggu dia di hari itu, karena dia maunya kayak gitu. Nah, hal-hal bentuk penghargaan itu yang harus kita dapatkan ketika kita punya informasi itu. So, kalau teman-teman untuk komunikasi, tarik informasi sebanyak-banyaknya dari apa, atau tim-tim kita yang kita pimpin. So, lakukan apa yang dia inginkan sebenarnya, dan pastikan mereka mendapatkan haknya, nggak cuma gaji ya, haknya dengan apa yang dia inginkan. That's why kenapa Google, kalau lihat Google, culture salah satu Google yang terkenal adalah dia bicara soal 20%. Jadi setiap kerja, dia punya waktu 20% free untuk buat proyeknya sendiri. Jadi nggak cuma kerjaan, tapi juga lo mau ngapain? Gue pengen bikin satelit misalnya, udah silakan, gue kasih 20% waktu kerja lo buat bikin itu. Silakan lo cari teman lo buat bikin project. Kayak gitu. Itu yang di hal-hal culture itu yang bisa dapat dari informasi, di riset dulu, ditanya sama orang, gimana lo sukanya ngapain, nggak sukanya diapain. Terus kita juga bisa tes tadi, tes INTP atau gue lupa istilahnya, dan seterusnya. Jadi tes psikologi untuk kita bisa memahami orang. Gitu, Raka. Adris, lagi chatting, emoticon itu berpengaruh apa enggak? Itu udah jawab sama Jihad, emoticon apa? Kalau ngaruh atau enggak, subjektif orang ya. Ada orang yang ngaruh emoticon, ada orang yang enggak. Tergantung siapa yang di chat, tergantung bahasannya apa, tergantung urgensitas gitu. Misalnya nih, bahasan lu kerja nih, kerjanya cukup banyak, minta tolong A, B, C, D, F, G. Kalau gue misalnya minta tolongnya banyak nih, terus gue selalu di akhir kata, ada yang bisa gue bantu gak gitu, atau mungkin semangat ya dengan emoticon atau dengan huruf iya dalam A-nya itu cukup banyak. Sebagai bentuk gue suportif sama dia. Tapi kalau misalnya gue cuman ngelakuin, bro minta tolong dong angkatin air galon, misalnya di kosan gue lupa angkat, nggak perlu gue minta semangat ya angkat air galonnya ya gitu kan, nggak perlu hal yang kita lakukan kayak gitu. Nah hal kayak gitu yang harus kita pahami. Ada tekstual itu kan secara emoticon, ada kontekstual. Apakah perlu emoticon dilakukan? Itu tergantung kontekstual teman-teman, bicara sama siapa, kapan, di mana, dengan metode apa dan seterusnya. Gitu Adris. Mudah-mudahan terjawab. Thank you. Tunggu Azam. Terima kasih banyak atas jawabannya Bang. Teman-teman juga masih banget buat yang nanya. Kita jadi secara tidak langsung kita jadi merasa terwakilkan gitu kan atas pertanyaannya. Selanjutnya adalah acara ramah tamah dan foto bersama. Buat kawan-kawan bisa dibuka dulu kameranya sebentar, kita foto sama, habis itu ditutup lagi nggak apa-apa. Kak Bita siap? Antum Ustaz, kameranya ada 2. Aman. Oke, udah ya. Ada lagi nih, siapa yang mau dibuka lagi kameranya? Buat foto. Ayo teman-teman, kita buka dulu. Jihad, buka Jihad. Ziad. Udah. Oke. Nanya doang itu nggak dibuka kameranya. Si Ekel foto. Azan maghrib buka. Ya udah. Kak Bita bisa diancang-ancang. Oke. Kayak 1, 2, 3. Ayo sekali lagi. 1. Bentar. Bentar. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Makasih Kak Bita. Yuk. Selanjutnya, baik, acara selanjutnya
adalah penutup dan doa. Pemimpin yang akan mimpin doa Wildan Hasan. Ada Wildan Hasan? Ada. Ada. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, kawan-kawan, mari sebelum kita akhiri webinar kali ini, mari kita sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Wa bihaqqi wa bihurmati ismikal a'dham wa asma'ikal husna wa furqanikal hakim. Allahumma fazayyinid dunya bi athari diyanati Muhammadin alaihi salatu wassalam ila yaumil qiyam. Ya Rabbana ya Rabbi wa ya Rabbas samawati wal ardin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu Muhammadun nabiyyuka sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh. Allahumma ihfadna min kulli syarrin bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qahhir a'da'ana wa a'da'ad din wakhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma astur 'uyubana waghfir dhunubana washrah sudurana wahfadh imanana wa nawwir qulubana wa tahhir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa qu'udana wa tashahhudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa tamim taqsiratina wa la tadribiha wujuhana ya maulana. Allahumma salimna wa salim dinana wa la taslub waqtana imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa larzuqna khairal dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Wildan Hasan telah memimpin doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua sudah sampai di penghujung acara. Banyak hal yang bisa kita ambil hari ini. Semoga kedepannya kita bisa memimpin diri kita masing-masing